Hai minasang, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Masih bertemu lagi bersama saya Dwi Happy Prasetyo. Kita ngevlog lagi, jalan-jalan lagi. Nah, cuman hari ini saya nggak nyetir karena yang nyetir adalah Anjar Sensei, ada di sebelah saya di sana. Iya. Oke, gengs, hari ini kita sedang perjalanan ke Cilacap. Jauh banget ini. Nah, jadi konsepnya perjalanan kita kali ini nih sambil kita ngobrol ya mengenai apalagi kalau bukan magang atau kesempatan kerja ke Jepang ya. Nah, di sini ada sedikit cerita ya buat teman-teman yang mau proses baik magang maupun kerja, selalu hati-hati karena hari ini saya ke Cilacap juga sama mengenai ada sesuatu hal ya, ini bisa untuk pengalaman buat teman-teman bisa belajar. Jadi ini adalah salah satu siswa saya namanya Faiz, dia orang Cilacap. Nah ini seharusnya 2 bulan yang lalu si Faiz ini dia berangkat ke Jepang proses magang. Nah di 2 bulan yang lalu dia itu izin pulang gitu ya. Jadi sebelum berangkat ke Jepang kan kalau di lembaga kita memang selalu kita kasih izin 1 minggu untuk prepare. Mereka diizinkan untuk pulang ya minimal berpamitan gitu ya di rumah. Tetapi tentunya dengan protokol yang kami sudah informasikan untuk hati-hati, jaga kondisi ya, tidak menggunakan kendaraan bermotor sama di rumah. Nah alhasil ya simpel kata namanya anak muda ya, tempatnya salah, tempatnya bandel. Nah si Faiz ini melanggar protokol gitu. Jadi pas banget 1 hari, jadi besoknya itu seharusnya dia udah beli tiket kereta dan dia udah laporan ke saya, Sensei saya besok agak telat, saya datang ke Wakasio siang seperti itu. Nah malam harinya teman-temannya itu datang main, kemudian dia mengantarkan pulang ceritanya. Nah di malam inilah dapat musibah dan saya malam itu juga saya langsung dikabari oleh orang tuanya bahwasanya Faiz mengalami kecelakaan gitu, kecelakaan tunggal ya, jatuh dari motor. Cuman karena mungkin kondisinya sedikit ngebut, kemudian jalan di sana juga mungkin terjal gitu ya, dia sampai masuk ke saluran air. Nah di sini yang parahnya adalah kakinya patah. Nah itu teman-teman, kakinya patah. Nanti saya kasih lihat ronsennya ya, ini seperti ini kondisinya. Kondisi kaki seperti ini tuh alhamdulillahnya tidak pasang pen gitu ya, jadi hanya cukup di gip aja, itu insya Allah akan tidak ada masalah. Hanya saja di waktu yang singkat itu kan dia proses 1 minggu ya, 1 minggu udah gitu dia proses berangkat ke Jepang. Nah di sini gagal lah berangkat teman-teman, dari perusahaan tidak bisa gitu ya, tidak bisa memberangkatkan. Nah hanya saja disinilah ya apa saya bilang ya, ada kata-kata ya, kalau udah rezeki nggak akan kemana gitu ya. Tapi sama juga kalau kita nggak kemana-mana gimana mau dapat rezeki gitu. Nah ini rezekinya nih si Faiz gitu udah tercancel berangkat ke sana. Salah satu sahabatnya di satu perusahaan itu ada masalah, ada gangguan kesehatan yang di sini tidak bisa ditoleransi karena berbahaya, karena pekerjaannya di Gemba dan penyakit ini tidak bisa ditoleransi karena akan membahayakan jiwanya. Otomatis si temannya yang satu perusahaan ini dipulangkan. Nah, otomatis karena perusahaan ini hanya ambil 3 ya, hanya ambil 3. Satunya ini sakit nih Faiz, tinggal 2, yang satunya lagi sakit dipulangkan, otomatis tinggal 1. Nah dari perusahaan ini akhirnya memanggil kembali Faiz ini tadi, gimana kondisinya dalam waktu 2 bulan, bisakah dia sehat kembali gitu ya, kakinya bisa ini. Akhirnya kita konsultasi dengan dokter, alhamdulillah dokter pun tidak ada masalah, ini nanti bisa pulih. Yang penting dalam masa penyembuhan ini harap berhati-hati ya, kakinya gitu jangan royal dulu main futsal misalnya, itu tidak boleh ya, tetap penggunaan jalan biasa dulu saja. Nah, alhamdulillah besok tanggal 18 November 2024 Faiz ini diberangkatkan, hanya 1 orang. Kemudian dia berangkat ke training center dan di sana ada sensei yang dari Wakasio untuk melaksanakan pelatihan hanya untuk 1 orang saja gitu ya. Nah ini menjadi pengalaman buat teman-teman semua yang sedang proses mau magang maupun kerja. Kalau sudah jelas udah ada waktu gitu ya kita keberangkatan, wah mohon berhati-hati. Oke, kita boleh bilang ya nasib gitu, tapi kembali lagi nasib ini bisa kita perbaiki jika kita yaitu tadi mau mawas diri, mau berhati-hati gitu ya. Jadi mohon dihimbau kepada teman-teman semua yang mau
proses benar-benar dijaga sekali, baik itu kesehatannya ya, atau segala macam lah ya persiapan kita untuk nanti berangkat ke Jepang. Karena kan nanti kita ke Jepang juga sama jarak 2 minggu itu mungkin akan ada medical check up ulang di Jepang. Jadi kalau teman-teman sembarangan, walaupun medical check up di Indonesia udah sehat, ternyata ada yang aneh-aneh gitu ya, tidak dijaga kesehatannya, tiba-tiba saat medical ulang di Jepang itu bisa terjadi kendala dan bisa dipulangkan. Itu yang terberat gitu ya. Harapan saya mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Jadi harap berhati-hati jika memang terjadi suatu musibah ya, bencana yang ini nanti tidak bisa ditoleransi gitu ya. Karena kan mau bagaimanapun teman-teman ini berangkat ke Jepang itu ya mau kerja, bukan mau wisata ya. Beda lagi ke Jepang mau kuliah. Nah ini mungkin kaki sakit gitu ya, kaki patah juga pakai gip ya nggak apa-apa, orang kita mau belajar nggak bekerja gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kondisinya mau magang, apapun mau TG atau SSW ini, kita karena mau bekerja di suatu perusahaan ya di situ harus ya dalam kondisi badan kita ini prima ya. Jadi buat teman-teman sekalian, dijaga semangatnya, dijaga kesehatannya. Kembali lagi, badan kita ini adalah aset yang mahal yang perlu kita jaga dengan baik. Seperti itu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat gitu ya. Ikutin terus ya channel kita supaya dapat informasi yang mantap-mantap gitu ya seputar magang maupun kerja ke Jepang gitu. Itu saja mungkin ya. Mas Anjar sini ini kayak lagi nyetir aja serius sama ya, senggol dong gitu ya. Karena ini kita perjalanan itu dari Batang itu 4,5 jam teman-teman. Jadi memang ya ini kita nggak lewat tol juga. Nggak lewat tol. Jadi kita nugel jalur dari pantai utara sampai pantai selatan. Ini kita tempatnya juga bukan yang sini ya, tapi bener-bener sampai ke pantai selatan. Jadi di sini kita membutuhkan energi yang lebih gitu ya, seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari saya ya, dari kita. Selalu semangat teman-teman, enjoy terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam magang, salam kerja ke Jepang. Perusahaan juga mungkin berpikir waduh cuma satu sedang banyak, sedangkan untuk misalnya bulan itu proses lama, akhirnya yang bisa amankan segala macam bisa kapasitas di sana. Lainnya itu kan bisanya itu sampai tanggal 22